Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Senin 29 Maret 2021 kita menerima kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14 demikian. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kontradiksi merupakan hal yang biasa dalam hidup ini. Dalam perikop Matius 24 kita menemukan kontradiksi itu. Pada satu sisi, Yesus Kristus berkata kepada beberapa orang muridnya pada saat itu 2000 tahun yang lalu bahwa Injil Kerajaan akan diberitakan kepada semua orang di seluruh pelosok dunia ini. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi melalui beberapa orang saja? Namun perjalanan sejarah dunia ini memperlihatkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu terbukti. Apalagi pada zaman kita ini, era teknologi digital ini, pemberitaan Injil Kerajaan Allah semakin intens, semakin cepat berlangsung. Sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Apa Injil Kerajaan Allah itu? Yaitu bahwa Allah telah mendamaikan semua orang berdosa kepada dirinya melalui Yesus Kristus. Supaya setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti memperoleh hidup yang kekal. Namun di sisi yang lain, Yesus juga berkata bahwa menjelang kesudahan dunia ini akan terjadi banyak peristiwa yang mengerikan. Terjadi perang, kelaparan, bencana alam, juga manusia saling membenci. Permusuhan semakin banyak. Orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus pun akan ditangkap, disiksa, dibunuh. Rupa-rupa kedurhakaan pun akan semakin merajalela. Nah, di dalam kontradiksi itu, Yesus tekankan bahwa setiap orang yang bertahan sampai kesudahannya, sampai pada akhir hidupnya, itu yang akan selamat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini pun kita sangat mungkin menghadapi kontradiksi itu. Kita diperhadapkan pada situasi di tengah keluarga kita, di tempat kerja kita, dalam pergaulan sosial kita. Kita diperhadapkan pada kebenaran firman Tuhan yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan, atau kita coba untuk menyerah pada kesusahan, kesulitan yang terjadi dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita orang-orang yang sudah menerima Injil Kerajaan Allah, mari kita pertahankan iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan iman itu mewujud di dalam pemikiran kita, perkataan kita, perilaku kita, dan perbuatan kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kesulitan, masalah, tantangan, janganlah kita pakai sebagai alasan membenarkan kita melakukan hal yang jahat. Tetapi itu semua adalah kesempatan untuk memperlihatkan bahwa kita kokoh, kita tangguh sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertaimu, Tuhan mengasihimu, menjadikan semua yang kau kerjakan berhasil. Tuhan memberkatimu. Amin.